Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau bertanya Pak, boleh Ya. saya kalau Ya, tidak ada. silakan. Enggak Pak, saya tuh ini aja dari dulu tuh ditekankan sama broker saya. Jadi kalau ini pergerakan bakal gimana, pokoknya selalu dia Jangan cerita ikuti broker. Kalau apa jenengan ikuti kalau broker, misalnya kitanya bikin USD misalnya bagus, pokoknya bikin turun, USD jelek, bikin naik, udah itu aja jangan jadi ikut harusnya kayak gitu. broker. Tapi Sekali kan saya lagi, pernah tanya ke Bapak, kata mm-mm. Bapak kan kalau yang NFT mah yang NX untuk ekstrim sementara saja. Nah, yang lain juga sementara saja atau benar-benar berpengaruh ke secara global pergerakan ya Pak. Soalnya kalau kata bapak saya, pokoknya mau lihat pergerakan tuh lihat dari berita, kalaupun lagi naik, beritanya apa bisa tiba-tiba jadi turun untuk pergerakan global. Nah itu yang saya masih ragu Pak, itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Pertama, jangan ikuti broker. Jangan ikuti petunjuk dari broker. Karena broker itu artinya dia ada kepentingan. Kalau bertanya di luar, tanya yang profesional. Jangan tanya broker. Broker itu kepentingannya adalah kepentingan komisi. Maka tidak pas kalau kita mengikuti arahan broker. Kalau ikuti arahan broker, nanti arahan broker itu pasti ada tendensinya. Ada konflik kepentingan bahasanya. Sehingga jangan diikuti. Ya, jangan mengikuti dari petunjuk broker. Kita bisa cari petunjuk lain di luar broker. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau berita itu sudah berdampak besar, maka dia bisa lanjut. Artinya bisa lanjut itu saat itu sudah terbentuk tren, saat itu sudah membentuk tren minor, atau saat itu sudah breakout, maka bisa lanjut di sana. Tentu dengan memperhitungkan ring harian juga. Ya, jangan percaya nanti bergeraknya sangat di atas sana di angka sini. Ya, jangan percaya 100% di sana sebelum kita mengukur semuanya. Batasi dan perkirakan pergerakan satu hari itu mampu ndak. Ada kemarin sudah kita sampaikan ada ring harian. Ya, market itu selalu dibatasi dengan kekuatan. Semuanya dibatasi dengan kekuatan, tidak ada yang loss semuanya. Ya, saya selalu analogikan dengan dagangan yang kemarin itu, dagang konvensional gitu. Jadi konvensional itu dagangan kita kemampuannya berapa sehari. Disitulah batas kemampuan kita. Ada kalanya memang meledak, tapi tidak selalu. Yang paling penting kita perhatikan ada area support resisten di sana, ada area ring di sana, perhatikan semuanya. Tidak mungkin tiba-tiba bergeraknya di luar dari ring yang terlalu jauh. Ya, tadi saya contohkan, walaupun dia tren tidak akan merubah tren panjang, tidak walaupun dia dampaknya besar flash tapi tidak akan mempengaruhi tren panjangnya. Kalaupun dia akan merubah tren, dia akan pelan, besok lagi dan seterusnya bertahap. Ya, itu tadi yang mungkin bisa sampaikan, jangan mengikuti petunjuknya broker karena broker ada kepentingan. Apa kepentingannya? Tentu komisi. Karena jenengan mau naik mau turun pun nanti yang diincar adalah komisinya. Itu saja. Ya, tanya yang profesional, tanya yang betul-betul di luar broker. Oke, mungkin bisa menjawab seperti itu. Ada lagi yang mau Jadi bertanya? kalau Ya. jadi nggak efek ke pergerakan global ya Pak, itu sementara, benar-benar cuma sementara atau bisa efek ke pergerakan Iya, global tren. sementara itu maksudnya sementara saat itu. Jadi tidak bisa merubah tren utamanya. Tren global itu Panjang. juga mengikuti sama. Jadi global itu mengikuti begitu. Kecuali brokernya broker bandar ya. Mohon maaf, ada broker bandar itu dia tidak mengikuti market di luar. Jadi bisa dimainkan di sana. Kalau di luar misalkan panjang begini, ini artinya tren besarnya. Sekali lagi berita satu hari pun tidak bisa merubah tren sampai di bawah. Tidak akan mungkin sudah. Ini ada batasannya. Kalaupun bergerak, ada batasan ring di sana. Kalau sudah ring dipenuhi, kemudian sudah ada di sana area mungkin support resistennya, nah di situ berpeluang untuk mantul lagi. Meskipun menguat, tapi ada batasnya, tidak mungkin terus-terusan. Yang bisa terus-terusan itu krisis ekonomi berkepanjangan. Itu pun tetap nanti ada batasnya, tidak akan sampai misalkan satu hari 50.000, ya jarang sekali, nanti kacau dunia itu. Ekonomi dunia akan bisa kacau. Ya, pengaruhnya luar biasa soalnya. Ini bukan hanya candlestick, bukan indikator yang bikin ini. Ini adalah betul-betul perdagangan. Perdagangan ini menyangkut antar negara, menyangkut ekspor impor dan tentu menyangkut anggaran satu negara. Ya, begitu Bu kira-kira. Ya, trennya berarti sedang naik ya Pak ya, sekarang berarti tren kemajuannya. Kenapa? Tren mayornya sedang naik ya Pak. Kalau tren utamanya, tren mayornya ini memang naik.
tren utamanya naik. Tapi naik pun dalam 1 hari 2 hari tidak mungkin dia tiba-tiba naiknya segini. Nah, tiba-tiba mengalahkan begini tidak mungkin. Sekali lagi dihitung ada ring harian. Ring harian itu ada batasnya. Di emas itu paling rata-rata kalau paling paling kuat 1 hari 11.000 pip sudah kenceng. Jadi kalau misalkan ini kita ukur panjang begini, ini sangat tidak mungkin begini. Nah, ini 29.000. Berapa ini 3.000 ya? Kalau cuma 3.000 masih potensi kalau 1 hari. Tapi kalau sudah membalik dari tren yang besar, tren besarnya sampai di bawah di sini, ya tiba-tiba turun sampai di sini misalkan ya. Ya ini sangat kecil kemungkinan di sini. Nah, ini sangat walaupun masih berpeluang 11.000 tapi dilihat perkembangannya, ada apa perkembangan di sana. Selalu ada kelihatan di sana kalaupun bergerak panjang selalu ada kelihatan. Walaupun berita besar tidak bisa serta-merta langsung panjangnya 11.000, tidak mungkin. Paling banter 6.000, 7.000 itu satu candle. Berikutnya akan nanti naik turun lagi. Coba cari yang paling panjang pun tidak akan sampai angka 11.000, ya 3.000. Yang sekelas panjang pun yang satu candle ya maksud saya ini tidak ada yang sampai 11.000, 6.000 pernah ada. Ya, kurang lebihnya begitu. Kalau tren panjangnya, tren saat ini yang utamanya masih naik, ya masih naik tren utamanya. Itu Bu mungkin. Makasih Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Iya sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Bertanya Pak Wijaya. Ya, silakan. Halo. Ya, Ya, silakan. kembali ke Forex Factor. Oke. Kembali ke Forex Factory Pak. Ya. Di tanggal 31 Desember nanti. 31. Oke, saya naik dulu ya. Saya tak ke belakang dulu. Tapi ini saya ambil contoh yang low impact Pak. Ya. Jam 20.30. 31 Desember enggak ada ya Pak? Enggak usah, kalau low impact enggak usah Pak. Ambil yang medium. Oh enggak, saya masukkan. Ya, di sini ada timbul angka. Oke, saya coba ngambil yang medium ya. Tanggal Januari atau Desember. Ambil yang medium aja. Tanggal 22 boleh, tanggal 22 Desember boleh. Atau 22 sudah, berarti tanggal yang belum boleh. Ya, tanggal 4 Januari boleh. Nanti kalau biasa dengan low nanti lupa nanti. Itu menambah kacau pikiran karena banyaknya yang muncul nanti. Kalau begini kan cuma ada 2. Ya. Ya, saya cuma maksud di situ ada angka previous, ada angka forecast. Ada previous, ada forecast, Pak. Nah, sementara kan aktualnya dalam proses. Ya. Nah, kira-kira memprediksi sebelumnya apa yang bisa kita prediksi sebelum aktual itu keluar? Ya, baik. Sudah paham. Dari membaca previous dan forecast-nya. Terima kasih, Pak. Baik, ini saya contohkan yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan saya contohkan tanggal 16. Di sana ada flash manufacturing ya. Sebelum terjadi berita, sebelum jam 21.45 ini belum muncul. Jadi angka di aktualnya belum muncul. Sehingga yang muncul baru 2, 56 atau previous dan forecast. Bagaimana cara mensiasatinya? Ya bisa kita bandingkan di sini. Dari previousnya 56,7 menjadi 55,9. Ini naik apa turun? Jadi di sana dari 56,7 menjadi 55,9. Ada penurunan. Artinya di awal ya, ini analisa awal, ini USD berpotensi untuk melemah. Ya karena dari 56 menjadi 55. 56,7 menjadi 55. Oke, di awal mungkin pagi kita lihat di situ kita bisa membandingkan dari previousnya 56,7 menjadi 55,9 berarti penurunan. Artinya USD mau penurunan atau melemah. Melemah USD berarti pasangannya naik. Kalau di emas berarti akan buy. Tentu ini hanya informasi awal. Yang paling mendukung dan paling menentukan adalah price action. 30 menit jelang berita di situ baca price actionnya. Ya, kita tidak bisa patokan dengan hanya begini. Bahkan yang muncul hijau pun tidak menjamin ini menguatkan US dollar. Semuanya tergantung di price actionnya. Ya, di price action itu atau di pergerakan
candlestick-nya itu akan kelihatan di sana. Kalau kurang 30 menit, bahkan kurang 5 menit kelihatan mau naik, padahal di situ menguatkan, atau sebaliknya. Kalau tadi berpotensi untuk melemahkan USD, berarti XAU mau naik, ya XAU mau naik, maka yang kita gunakan adalah candlestick. Yang kita gunakan adalah price action-nya. Kita lihat pergerakan demi pergerakan, khususnya di menit-menit terakhir jelang news itu. Apakah yang jauh bisa kita pertimbangkan? Bisa, tetapi lebih baik, akan lebih kelihatan di sana ketika di candle-candle yang terbentuk dekat dengan runningnya. Ya, seperti itu ya. Ini susah kalau kita tidak pas live ada berita begitu, susah. Nanti kalau pas ada berita kurang 30 menit kita monitoring, ya nanti kurang beberapa menit kita lihat bagaimana. Nanti saya jelaskan di sana. Dan itu sebenarnya sudah saya bahas sering di materi sebelumnya dan saya upload di YouTube. Mungkin Pak Virgianto belum melihat di sana. Tidak apa-apa. Ini pertanyaan yang bagus. Nanti di kedepan, nanti ketika ada news yang besar, berdampak besar, saya akan live-kan, saya akan perlihatkan, dan saya akan bantu bagaimana cara membacanya. Bukan hanya dengan angka itu, tapi dengan price action yang bergerak nanti. Ya, begitu Pak. Ditunggu nanti sambil jangan lihat videonya, sambil nanti kalau ada ke depan ada berita yang besar, nanti ikuti kalau saya kasih link di sana untuk live bareng atau kelas bareng begitu. Karena kalau enggak live, kasih Pak Jo ya kalau enggak live susah Pak. Kalau live kan berjalan. Nah nanti paling enggak kan step-stepnya kan kelihatan begitu. Ya begitu Pak. Mungkin bersabar untuk nanti mengikuti selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Mau nanya Pak? Silakan Pak. Nggih. Ini mengenai materi hari ini yang fundamental ya Pak. News. Kalau USD menguat, ya berarti pasangannya akan melemah atau sell ya Pak ya? Iya betul. Kalau USD melemah, berarti pasangannya melemah ya kan? Berarti buy, pasangannya akan menguat, naik ya. USD melemah. USD melemah. Maka pasangannya misalnya ya, ini pasangannya ini kuat. Ya, berarti potensinya baik. XAU USD berarti buy posisinya kan? Kenapa? Menguat, naik. Karena XAU berada di depan. Iya, XAU di depan. Ya. Kalau misalkan candlenya sudah ada kelihatan naik lagi, berarti sudah pasti itu kita ikuti buy ya Pak ya? Belum tentu. Artinya yang terbentuk harus secara utuh membacanya, tidak bisa di candle itu. Jadi seperti ini. Jadi membaca itu pergerakan naiknya harus ada tangganya, di sebelumnya harus ada terbentuk strukturnya, bukan hanya candle sebelah kirinya itu harus terbentuk dulu ya Pak? Sebelah kirinya harus kelihatan. Harus kelihatan nanti tangganya mau naik, merangkak naik. Itu berpotensi, dan ini sering begitu saya lakukan begini kok. Artinya saya tanpa melihat berita pun saya bisa ketemu dengan aura. Artinya di sini ada bahasanya euforianya. Indikasi lah. Ada euforianya. Contoh misalkan mau ada kenaikan BBM, sudah mau naik BBM, itu belum jamnya, tapi di awalnya sudah gemuruh begitu loh Pak. Sama dengan begini, ini berdampak misalkan mau turun atau mau naik atau menguat melemah, itu selalu ada muncul dampaknya. Kenapa begitu? Ada ahli-ahli ekonomi yang sudah memproyeksikan, yang sudah mengkalkulasi, sama dengan polling itu loh, polling presiden itu. Kenapa di awal walaupun belum dihitung, tapi bisa tahu ini probabilitasnya yang menang ini. Dari mana dia tahu? Ada ahli statistik dunia, ada ahli ekonomi dunia, dan mereka fokusnya, concernnya hanya di situ. Dibayar hanya untuk membaca dan menganalisis begitu. Nah kita ini mengikuti saja. Mengikuti dari mana? Mengikuti dari gejalanya. Jadi sudah mulai muncul buyer. Artinya banyak profesional di sana sudah masuk di sana. Ya ini yang kita pengalaman dulu ketika saya di broker dulu begitu. Ada trader itu yang profesional, betul profesional. Artinya profesional ini betul-betul yang dia entry itu selalu hampir bisa dipastikan betul. Dan itu kalau besar begitu selalu kelihatan, selalu menjadi perhatian. Maka kita mengikuti tadi yang gejala awalnya.
selalu muncul di sana, pasti kok. Ya, walaupun ada satu dua nanti yang meleset, tetapi kita tetap gunakan keamanan. Yang jelas dari pergerakan yang tercipta duluan itu pasti muncul. Kalau di H1 tidak ketemu, maka pindahlah di M15 nanti untuk detailnya di sana. Nah, yang lebih pendek lagi ya. Jadi detail itu akan kelihatan tangganya nanti. Oh ternyata auranya, oh ternyata kuatnya tidak ada banyak penolakan. Nah di situ kelihatan. Nah ini coba nanti dibuktikan. Karena saya betul-betul pakai yang begini, betul-betul hampir dipastikan ya selalu kena dan pas gitu. Ya kalau kotak-kotak sama begini hati-hati. Kalau sama itu naik turunnya sama berarti hati-hati pakai pending order aja naik. Kalau sudah satu arah, ini satu arah itu kecenderungan namanya rally begini. Rally itu pergerakan yang selalu stepnya terus naik ke atas, merangkak terus begitu. Ada merah tetapi berada di tangga naik, ini tidak ada gunanya. Artinya diabaikan karena berada di tangga naik sudah. Ya, begitu Pak Yati mungkin. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain broker rekomendasi ada macam-macam Pak. Ada yang pakai modal besar, ada modal kecil. Kalau modal besar nanti bisa pakai FX Open boleh. Pakai modal kecil banyak sekali, ada FBS, ada XM, banyak sekali. Nanti bisa chat ke saya aja. Nanti yang kalau broker ini banyak kok. Tidak harus satu, bisa milih nanti yang kita rekomendasikan. Bebas memilih, tidak harus si A, si B, si C. Boleh ikut dengan teman-teman yang lain juga boleh, silahkan. Ya itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin biar teman-teman juga bisa concern dengan kegiatan, mungkin pada banyak libur atau weekend, silahkan nanti dinikmati sambil banyak belajar. Kalau ada waktu dilihat videonya, sambil ada waktu lihat videonya, jangan putus dan jangan menyerah untuk kita mencapai titik puncaknya. Karena semuanya berawal dari proses, tidak ada yang simsalabim, tidak ada yang serta-merta bisa paham, pandai, dan tentu kepalanya tidak mungkin terisi semuanya tanpa kita prosesnya step by step. Terima kasih teman-teman semuanya, kita ketemu di kelas berikutnya. Nanti kita sampaikan di minggu depan kita banyak libur ini. Artinya market juga banyak liburnya, ya silakan dimanfaatkan untuk banyak belajar. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.